Khotbah Ibadah Raya. Memasuki tahun 2026 dengan harapan yang tidak mengecewakan. Bagian pembukaan, membuka hati jemaat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berdiri, bukan hanya di awal tahun yang baru, tetapi di awal kesempatan yang baru. Sebelum kita berbicara tentang mimpi, tentang rencana, tentang target 2026, izinkan saya mengajak kita jujur kepada diri sendiri. Bagaimana kondisi hati kita hari ini? Ada yang datang ke gereja dengan sukacita. Ada juga yang datang dengan beban berat di dada. Ada yang tersenyum, tetapi sebenarnya sedang berjuang sendirian. Dan Tuhan melihat semuanya. Tahun 2025 telah kita lewati. Bagi sebagian orang, itu tahun kemenangan. Bagi sebagian lain, itu tahun kehilangan. Namun satu hal yang tidak berubah. Tuhan tetap setia. Harapan manusia sering rapuh. Saudara, manusia tidak bisa hidup tanpa harapan. Tanpa harapan, jiwa akan mati perlahan. Tetapi masalahnya bukan kita tidak punya harapan, melainkan kita sering menaruh harapan di tempat yang salah. Kita berharap pada manusia yang bisa berubah, keadaan yang tidak stabil, kekuatan diri sendiri yang terbatas. Lalu ketika semuanya runtuh, kita berkata, "Tuhan, kenapa aku kecewa?" Bukan karena Tuhan gagal, tetapi karena harapan kita salah arah. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ilustrasi kehidupan nyata. Bayangkan seseorang yang bersandar pada kursi rapuh. Bukan orangnya yang lemah, tetapi sandarannya yang tidak kuat. Begitu juga hidup. Ketika sandaran kita bukan Tuhan, kita akan jatuh, cepat atau lambat. Tahun 2026 bukan tentang seberapa kuat kita berdiri, tetapi di mana kita bersandar. Tuhan tidak pernah kehabisan rencana. Mungkin ada yang berkata dalam hati, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tahun ini." Saudara, itu wajar. Kita manusia. Tetapi dengarkan baik-baik, kita tidak tahu masa depan, tetapi kita mengenal pribadi yang memegang masa depan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tidak pernah berkata, "Aku baru membuat rencana setelah kamu berdoa." Tidak, Tuhan sudah bekerja bahkan saat kita belum mengerti. Ilustrasi kehidupan. Seperti anak kecil yang dipegang ayahnya saat menyeberang jalan. Anak itu tidak tahu arah, tetapi ayahnya tahu. Begitu juga kita di tahun 2026. Langkah kita terbatas, tetapi tangan Tuhan tidak pernah lepas. Luka masa lalu tidak sia-sia. Saudara, mungkin ada luka dari tahun-tahun sebelumnya. Doa yang belum dijawab, usaha yang gagal, relasi yang hancur. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan air mata umat-Nya. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ilustrasi kesaksian reflektif. Banyak orang bersaksi, "Aku tidak mengerti rencana Tuhan waktu itu, tetapi sekarang aku bersyukur Tuhan tidak mengabulkan doaku." Kadang doa yang tidak dijawab adalah perlindungan Tuhan. Apa yang terlihat seperti penundaan, seringkali adalah persiapan. Harapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Dan harapan tidak mengecewakan. Dunia bisa mengecewakan. Manusia bisa berubah. Ekonomi bisa goyah. Tetapi Yesus Kristus tetap sama. Ilustrasi. Badai boleh datang, tetapi kapal yang berlabuh di pelabuhan yang benar tidak akan hanyut. Harapan kita bukan pada hasil, tetapi pada Tuhan yang memegang hasil.
Memasuki 2026 dengan sikap hati yang benar. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari hati yang mau dibentuk. Masuklah ke 2026 dengan hati yang taat, iman yang bertumbuh, harapan yang hidup. Imani dan doakan. Saudara, jika Tuhan setia membawa kita sampai hari ini, Dia juga setia menuntun kita sampai akhir. Mari kita tundukkan kepala. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami menyerahkan tahun 2026 ke dalam tangan-Mu. Pulihkanlah yang lelah, teguhkanlah yang hampir menyerah. Nyalakan kembali harapan yang redup. Kami percaya, harapan di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.